Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده. أما بعد، إخوة الإيمان, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang seorang hamba sahaya, budak yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Budak bukan orang merdeka seperti kita pada hari ini, tinggal di negara yang sampai hari ini masih termasuk kategori negara miskin, Sudan, belum makmur, apalagi dulu tentunya, punya postur yang tidak menarik, hitam, pekat. Kalau bapak-bapak ingin tahu kayak apa pekatnya warna kulit orang Sudan, mirip warna mikrofon Pak, speaker afwan, atau warna peci yang hitam Pak. Dalam sejarah tafsir, yang bersangkutan digambarkan sebagai seorang yang ghalidhus syafatain, berbibir tebal, besar, kakinya juga besar, ya. Al-muhim, tidak ada pada diri yang bersangkutan sesuatu yang berharga. Kerjaannya tidak jauh-jauh dari pekerjaan lumrah bagi seorang budak, mengurusi kambing pada masa itu. Bahasa sekarang apa Pak? Ngangon kambing, ya, penggembala kambing. Namun rahimakumullah, namanya dijadikan sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran, Luqman. Luqman, ya. Dan bukan diabadikan sebagai seorang hamba sahaya yang berbudi pekerti yang baik, bukan diabadikan sebagai seorang hamba sahaya yang banyak membantu orang lain, atau seorang budak yang paling baik di antara budak-budak lainnya, lah. Tetapi diabadikan sebagai satu-satunya ahlu hikmah di dalam Al-Quran. Rahimakumullah. Ada yang hadir di masjid ini statusnya budak? Gak ada. Fisik kita, saya yakin betul, jauh lebih sempurna mungkin dari Luqman. Keadaan kita jauh lebih baik. Namun nama kita ada enggak dalam Al-Quran? La. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, bentuk, penampilan. Yang dilihat Allah adalah qulub, yang dilihat Allah adalah amalan. Sehingga rahimakumullah, ketika kemudian selang beberapa waktu Luqman berubah menjadi seorang alim, seorang ahli hikmah, atau dalam bahasa sekarang seorang yang sangat bijak. Di Sudan
saat itu sahabat-sahabatnya dulu sesama penggembala kambing, sesama budak, merasa kaget luar biasa ketika akhirnya bertemu dengan Luqman dalam keadaan yang berubah 180 derajat, menjadi seorang tokoh yang sangat-sangat terpandang saat itu. Ucapannya didengar dan bahkan dihafal, menjadi rujukan. Sampai sahabatnya bertanya, siapa nama anda? Luqman jawabnya. Dulu saya mengenal Luqman, kata sahabat-sahabatnya. Dulu kami mengenal Luqman, seorang budak dengan postur tubuh yang tidak menarik, yang bekerja hanya menggembala kambing, tidak ada makna dari dirinya, tidak ada manfaat yang bisa didapat dari dirinya. Engkaukah itu? Naam, kata Luqman. Ya, betul, itu saya. Malladhi hamalaka ila hadha, katanya. Apa yang membuatmu berubah? Statusmu berubah, kecerdasanmu berubah, semuanya berubah dari dirimu. Luqman menjawab, hanya ada dua hal. Sidqu al-kalam wa tarku al-kalam amma la ya'nini. Yang pertama, jujur dalam setiap perkataan, kata Luqman. Yang kedua, saya tidak senang dan saya berusaha sekuat tenaga untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Tok dua hal rahimakumullah. Sidqu al-kalam, jujur dalam setiap perkataan, dan yang kedua, tarku al-kalam fima la ya'nini, meninggalkan urusan yang bukan urusan dirinya. Taib, masyarul muslimin rahimakumullah. Hanya dengan dorongan yang sederhana seperti ini, hanya dengan melakukan dua hal yang menurut kita pada hari ini sederhana, tetapi ternyata jika dilakukan secara disiplin, istiqamah, penuh komitmen tinggi, maka akhirnya bisa merubah nasib seseorang. Tentunya tidak kemudian dipandang bahwa berubahnya nasib itu harus berubah status ekonomi lah. Tetapi cara pandang yang lebih hakim dalam hal ini adalah berubahnya nasib ketika seseorang dari tadinya dianggap bukan siapa-siapa, tidak ada harganya, tidak bermanfaat bagi orang lain, berubah menjadi orang yang selalu didengar. Bahkan di dalam banyak kitab tafsir disebutkan, Luqman di mana saja dia berada, di mana saja dia duduk beristirahat, maka akan selalu ada orang yang ingin mendengar apa saja yang keluar dari lisannya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau membahas surah Luqman, maka akan banyak sekali materi yang perlu disampaikan. Tetapi setidaknya mungkin pada kesempatan yang baik ini ada tiga hal prinsip kehidupan yang amat bernilai yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Yang pertama rahimakumullah, prinsip ibadah, akidah. Ya, tentunya berangkat dari akidah. Luqman pernah berkata kepada anaknya yang kemudian direkam oleh Allah di dalam Al-Quran dan menjadi ayat Al-Quran, ayat ke-13, ya. Kata Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ini kata Allah sebagai mukaddimah. Kemudian redaksi dari Luqmannya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim.
Rahimakumullah. Ya bunayya, manggil anaknya. La tusyrik billah, nasihat yang ingin disampaikan. Inna syirka la dzulmun azim. Argumentasi kenapa nasihat itu menjadi penting. Pendek sekali, tapi maknanya sangat dalam. Kenapa? Karena muncul dari seorang yang hakim, seorang yang bijak. Ini adalah nasihat rahimakumullah. Dan ketika itu nasihat, Luqman memulainya dengan panggilan ya bunayya, panggilan yang halus, lembut, dan sangat menyentuh. Di dalam bahasa Arab, kalau Bapak Ibu pernah belajar bahasa Arab, memanggil anak itu bisa manggil walad, paling kasar, artinya oi nak, kira-kira begitu kan. Panggilan yang kedua ya waladi, artinya wahai anakku. Panggilan yang ketiga paling lembut ya bunayya, artinya wahai anakku sayang. Rahimakumullah, kalau antum punya anak, hindari memanggilnya dengan walad, karena itu kasar. Waladi ya bolehlah, tapi yang paling baik memanggilnya ya bunayya kalau memang di rumahnya menggunakan bahasa Arab sebagai komunikasi keluarga misalnya. Ya bunayya, Masya Allah. Luqman memulainya dengan ya bunayya, mengikuti persis sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ketika menegur Rasulnya yang mengharamkan madu dalam rangka memperoleh ridha sebagian istrinya. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Rahimakumullah, ketika memberi nasihat, nasihat itu tidak diawali dengan mukaddimah yang menyeramkan, tidak diawali dengan prolog ungkapan yang menyakitkan. Maka siapa saja yang akan menerima nasihat itu pasti akan lebih siap untuk menerimanya dengan kepala dingin dan hati yang lapang, karena tidak diawali dengan hal yang menakutkan, tidak dipanggil dengan panggilan yang kasar, tidak dengan volume suara yang tinggi, tetapi ya bunayya. Ya bunayya rahimakumullah, volumenya dibesarkan juga akan terdengar halus dibandingkan ketika sebuah kata mengandung huruf qalqalah layaknya walad, akan terdengar kasar, kencang, keras meskipun diucapkan dengan volume yang kecil. Ya bunayya, huruf ba, nun, ya, huruf yang lain, lembut. Padahal apa yang akan disampaikan oleh Luqman di dalam nasihatnya itu adalah sesuatu yang paling penting, paling prinsip di dalam akidah Islam. La tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Larangan. Hari ini rahimakumullah, ketika ingin melarang, kadang-kadang kita sudah jarang mendengar mukaddimah yang santun, sopan dan enak didengar untuk sebuah larangan. Biasanya langsung tidak, jangan. Jarang diawali dengan membuka mukaddimah yang melegakan. Si anak rahimakumullah nggak pernah menyangka bahwa ayahnya akan menasehatinya untuk la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, ketika orang tuanya memulai dengan ya bunayya, seolah-olah orang tuanya akan memberikannya jajan, memberikannya makanan yang lezat. Nggak taunya la, jangan. Dan Luqman tidak cukup hanya di situ, melanjutkan nasihatnya dengan argumentasi syariat. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik, anakku,
adalah kezoliman yang besar. Apa hubungan antara kezoliman dengan syirik? Zolim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau orang Arab mengatakannya wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, atau tidak proporsional dalam bahasa sekarang. Tidak proporsional sikap kita ketika kita merasa ada Tuhan lain selain Allah, ketika kita mementingkan sesuatu yang jelas-jelas tidak lebih penting dibandingkan Allah, ketika kita berharap berlebihan kepada sesuatu, padahal seharusnya harapan dan munajat itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi tidak logis seorang anak menurut Luqman jika sampai dia menyekutukan Allah. Makanya argumentasi yang ditampilkan oleh Luqman adalah argumentasi agar si anak berpikir, kenapa tidak boleh menyekutukan Allah? Bukan kalau kamu menyekutukan Allah maka kamu akan dibakar anakku, lah. Tidak dengan ungkapan itu. Kalau kamu menyekutukan Allah maka Allah marah kepadamu, lah. Maka bapakmu marah kepadamu, lah. Tapi mengetuk logikanya, inna syirka ladzulmun azim. Jika si anak cerdas, dan biasanya anak-anak pasti cerdas, pasti nanya, emang apa hubungannya zalim dengan syirik? Akhirnya dari situ kesimpulannya Luqman ingin mengatakan apa rahimakumullah? Anakku, engkau dikaruniai logika pikiran yang itu sesuatu yang amat berharga bagimu, dan karena alasan itulah kita jenis manusia menjadi beda dari makhluk-makhluk Allah lainnya. Namun pastikan logikamu selalu sehat ketika menilai, ketika melakukan hubungan, ketika berkomunikasi, ketika memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan akal sehat. Allah sebagaimana zatnya yang maha agung, posisinya adalah pencipta dirimu, maka tempatkanlah kedudukannya di atas semua yang ada, sehingga tidak pantas kalau engkau menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain dalam hal apapun. Dengan begitu maka engkau selalu akan dianggap sebagai anak yang masih sehat jiwanya. Sebagaimana jika engkau menyalahi hal ini, maka engkau sama saja dengan orang yang sakit jiwanya atau gila. Logika rahmatullah. Pendek sekali. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Prinsip tauhid. Yang kedua rahmatullah, ma'rifatullah, masih dalam prinsip tauhid. Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, innaha intakun mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah, inna Allah latifun khabir. Ma'rifatullah masih dalam ruang lingkup keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai anakku tersayang, masih dimulai dengan ya bunayya, jika seandainya ada sesuatu, apakah sesuatu itu pekerjaan, perbuatan, atau benda materi, sesuatu itu mithqala habbatin min khardalin, layaknya sebiji kecil sekali. Kalau dalam terjemahan Quran itu nulisnya biji sawi. Khardal itu biji yang paling kecil yang ada pada saat itu. Atau mungkin kita menyebutnya apa hari ini?
atomkah, nanokah, terserah rahimakumullah. Al-muhim sesuatu yang paling kecil. Jika ada sesuatu yang paling kecil, apakah dari tindakan, perkataan, perbuatan, sikap, ataupun benda sesuatu yang paling kecil, kemudian yang paling kecil itu fatakun fi sakhratin, terletak di tengah padang pasir. Padang pasir, nggak ada orang di sana, bahkan nggak ada makhluk yang hidup. Au fis samawat, atau di langit. Nggak ada yang tahu sampai hari ini. Ilmu pengetahuan belum sampai menjangkau seluruh isi semesta ini. Au fil ard, ataupun terletak di dalam perut bumi. Ya'ti bihallah, Allah pasti bisa mengetahuinya dan menghadirkannya. Masya Allah. Innallah latif khabir. Sesungguhnya Allah latif, artinya maha halus. Maha halus artinya ilmu Allah bisa tahu sampai hal yang paling detail, paling kecil sekalipun. Khabir, dan Allah maha mengetahui. Ini juga nasihat kepada anaknya. Luqman menggunakan kiasan, tapi kiasannya nggak perlu panjang-panjang. Kiasannya disampaikan dengan retorika yang cerdas, retorika yang ringkas namun langsung sampai kepada tujuan. Si anak rahimakumullah dengan cepat bisa memahami sesuatu yang amat kecil, mustahil bisa dicari jika hilang di tengah padang pasir. Mustahil. Sesuatu yang amat kecil hilang di luar angkasa, hilang di langit, nggak mungkin ditemukan lagi. Sesuatu yang amat kecil ada di dalam bumi, bagaimana cara mencarinya? Kata Luqman, ya'ti bihallah, ketahuilah wahai anakku, sesuatu yang mungkin nantinya dalam hidupmu engkau menganggapnya kecil, sepele, hanya sekedar hati yang berkata tidak senang kepada orang lain, hanya sekedar bisikan-bisikan jahat di dalam dirimu, hanya sekedar apa yang engkau lakukan di dalam kamarmu sendirian, hanya yang sekedar apa yang engkau lakukan bersama temanmu ketika orang tuamu tidak ada. Ya'ti bihallah, Allah pasti tahu, dan tidak cukup hanya tahu, ata biha, artinya Allah bisa menghadirkannya nantinya di hari kiamat. Innallaha latifun khabir. Ma'rifatullah. Dengan kiasan sederhana ini, si anak akan benar-benar kenal siapa Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Bukan layaknya manusia yang hanya tahu luarnya saja, bukan layaknya manusia yang pintar memprediksi tapi belum tentu mampu untuk memastikan. Namun Allah, sesuatu yang bahkan tak terbayangkan, mustahil, Allah bisa mengetahuinya dan bisa menghadirkannya. Membangun perkenalan dengan Rabbnya Azza wa Jalla. Prinsip akidah. Prinsip berikutnya rahimakumullah adalah tentang ibadah. Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku tersayang, masih ya bunayya, aqimis shalah. Tentang ibadah, Luqman menasihati anaknya, pertama, dirikanlah salat. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan kemudian teruslah menyuarakan kebaikan dan teruslah mencegah kemungkaran. Yang ketiga, kata Luqman, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah atas apa saja yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur,
Sesungguhnya pada hal yang demikian itu ada ketentuan, ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, hanya 3 nasihat terkait ibadah. Tidak panjang-panjang, karena si anak biasanya enggak senang mendengar ceramah. Ya bunayya. Yang pertama, aqimis shalah. Salat. Kenapa Luqman tidak mengatakan, padahal pada saat itu juga ada syariat bersedekah, juga sudah ada syariat berpuasa, tetapi Luqman mencukupkan aqimis shalah. Rahimakumullah, salat sering diartikan sebagai doa. Salat, rahimakumullah, adalah saat di mana seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya. Salat mewakili silaturahimnya seorang hamba dengan Rabbnya. Hubungan antara kita dengan Allah akan terwakili ketika kita bisa melaksanakan salat dengan baik. Ibadah apapun bentuknya harus diawali dengan salat. Tidak ada artinya baik dalam segala bidang jika seseorang tidak salat. Dengan salat, maka kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya mereka yang dekat dengan Allah lah pantas kemudian melanjutkan perintah syariat untuk memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Bukan sebaliknya, mengawali dengan sesama manusia baik di hadapan orang lain, dianggap mulia oleh banyak orang, tetapi lupa untuk agar dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sederhana sekali konsep Allah tentang kemuliaan dan kebaikan. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah dulu. Makanya nasihat Luqman tidak wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar dulu, tetapi aqimis shalah yang pertama. Dirikanlah salat. Sebagaimana dalam hadis, salat menjadi pembeda antara mukmin muslim dengan kekafiran. Hubungan dengan Allah jaga, wahai anakku. Kemudian hubungan dengan manusia juga harus engkau jaga. Tetapi menariknya rahimakumullah, karena Luqman adalah seorang yang bijak. Luqman enggak menasihati anaknya, ya bunayya amilin nas, bergaullah dengan sesama manusia bil ma'ruf, la. Tetapi Luqman mengatakan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Engkau harus bersama orang lain. Engkau harus hidup sebagai makhluk sosial, enggak boleh sendirian. Tetapi pastikan dirimu harus menjadi aktor. Dirimu harus menjadi pemain, trendsetter, bukan follower. Engkau yang menentukan. Dan peranmu dalam bersosial harus dimulai dengan semangat untuk menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah terjadinya kemungkaran. Hari ini rahimakumullah, ketika kepada anak-anak kita disampaikan bersosiallah, maka seolah-olah nasihat ini basi, karena biasanya anak sekarang lebih ngerti bagaimana seharusnya gaul dibandingkan orang tuanya. Tetapi ada satu hal yang mereka sering melupakannya, bahwa gaul yang syariat adalah gaul di mana kita menjadi penentu, gaul di mana kita bisa berkontribusi untuk kebaikan, gaul di mana kita bisa terus menyuarakan segala yang baik, bukan hanya diam dan mengikuti arus. Itulah gaul yang diinginkan Islam. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nasihat kepada anak, bukan kepada ulama, tapi kepada anak. Namun bunyi nasihat dari Luqman sudah amar ma'ruf nahi munkar, agar si anak mengerti kenapa dia harus hidup bersosial.
Karena orang yang selalu ingin amar ma'ruf nahi mungkar mustahil bisa hidup sendirian, karena dia tidak akan memiliki objek kepada siapa harus menyampaikan. Dan yang terakhir, Masya Allah, Luqman berpesan, wasbir ala ma ashabak, selalulah sabar akan segala yang akan menimpamu, dampak dari semangatmu untuk mendirikan sholat, dampak dari semangatmu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wasbir ala ma asabak. Dunia rahimakumullah enggak akan selamanya memberikan kenyamanan. Ketidaknyamanan itu bagian dari ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian hanya pantas dilalui oleh mereka yang selalu bisa bersikap sabar dalam hidupnya. Bagi mereka yang tidak memiliki rasa sabar, maka akan selalu menjadikan ujian sebagai azab Allah bagi dirinya. Padahal versi Allah, ketika kita menjadi mukmin, ketika kita menjadi muslim, apapun yang menimpa kita yang itu tidak menyenangkan, maka kategorinya musibah, dan tidak ada makna lain bagi kata musibah kecuali ujian, dan hanya sabarlah yang bisa melewati ujian. Wasbir ala ma asabak. Luqman sedang berpesan banyak sebenarnya dalam satu penggal kalimat ini, dalam satu ayat ini kepada anaknya. Pesannya sungguh banyak, tetapi dirangkum dalam kata-kata yang ringkas dan padat. Wasbir ala ma asabak. Semangat dirimu untuk menjalankan agama, wahai anakku. Semangatmu untuk belajar ngaji ketika engkau berusia 4-5 tahun. Semangatmu untuk mengingatkan orang tuamu ketika lupa membaca doa tidurnya, lupa membaca berbagai macam doa yang engkau hafal di TK-mu. Jangan lupa, itu semua akan sirna kalau engkau tidak sabar, tidak istiqamah untuk terus mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, betapa banyak hari ini anak SD, TK lebih cerdas dibanding kakak-kakaknya yang sudah SMA dan kuliah dalam aspek keagamaan. Kenapa bisa begitu? Dulu yang sudah SMA dan kuliah pada hari ini juga ikut TPA, juga hafal banyak doa, juga hafal banyak surat. Apa yang terjadi pada diri mereka? Mungkin orang tuanya lupa menasehati untuk sabar dan istiqamah di jalan kebenaran. Wasbir ala ma asabak. Nggak ada yang mudah beragama. Dampak beragama memberikan kemudahan, tetapi perjuangan untuk mewujudkan Islam yang sesungguhnya nggak akan pernah usai. Bahkan kadang-kadang sampai kita meninggal pun ternyata perjuangan itu juga masih terus berjalan. Namun rahimakumullah, mohon maaf, sebagian orang tua muslim pada hari ini seringkali merasa nyaman ketika putra-putrinya yang masih kecil, usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, belum baligh, sudah hafal banyak doa, sudah rajin sholat, sudah hafal banyak surat. Padahal itu belum menjadi kewajiban mereka. Justru sebagian orang tua muslim lupa bahwa ketika anaknya baligh, disitulah semuanya mulai dicatat oleh malaikat. Jika baik maka itu pahala, jika buruk maka itu dosa. Orang tua mah nggak salah, Pak. Startupnya udah bener dari kecil. Niatnya biar anak membiasakan diri. Namun anehnya, di mana perhatian orang tua ketika justru di saat-saat, di momen mereka membutuhkan perhatian orang tuanya terkait keislaman sebagai identitas yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Wasbir ala ma asabak. Luqman menutupnya tidak main-main, inna dzalika min azmil umur. Azmil umur rahimakumullah artinya sesuatu yang harus hanya bisa dilalui dengan tekad kuat. Itu azmil umur. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan jika punya semangat, kekeh, perjuangan. Azmil umur. Makanya kan ada rasul-rasul ulul azmi, rasul-rasul yang cobaannya luar biasa, namun mereka dengan kesabarannya, dengan perjuangannya, dengan kegigihannya bisa melewati rintangan-rintangan dakwah mereka. Azmil umur, kata Luqman untuk 3 hal ini. Terus mendirikan sholat dimanapun berada, dalam kondisi apapun berat, rahimakumullah, gak gampang.
amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kadang harus berlawanan arus. Mustahil kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak perlu berlawanan arus. Ketika berlawanan arus maka itu pasti berat. Sabar juga itu beratnya luar biasa. Luqman menutupnya, inna dzalika min azmil umur. Nasihat yang dalam, penting, mencengangkan ini diawali oleh Luqman dengan panggilan ya bunayya, wahai anakku tersayang. Sehingga si anak merasa bapakku menasihatiku bukan karena benci, tapi memang benar-benar karena rasa sayang. Masih ada Pak waktunya Pak? Belum Isya? Belum ya. Yang ketiga, prinsip muamalah. Luqman menasihati anaknya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Prinsip muamalah, prinsip interaksi. Apa yang diajarkan Luqman? Wahai anakku tersayang, engkau harus selalu bisa low profile dalam hidupmu, rendah hati, dengan dua hal saja. Juga bahasa kiasan yang digunakan Luqman, tusair khaddaka linnas. Khadd ini Pak, apa ini? Pipi Pak ya. Khadd. Wala tusair, jangan engkau memalingkan wajahmu dari orang lain. Bahasa kiasan, maksudnya pandanglah manusia, hormatilah mereka sebagaimana Allah menghormatimu, sebagaimana Allah menjadikanmu sebagai makhluk paling sempurna yang pernah diciptakannya. Wala tusair khaddaka linnas. Padahal banyak lagi kan bentuk-bentuk kesombongan yang lain, tapi sikap, wajah, cara memandang, cara melihat orang lain jangan dibeda-bedakan. Sama saja, karena mereka adalah hamba Allah. Mereka juga bisa masuk surga, walaupun mungkin mereka tidak ada nilainya di dunia ini, tapi jika mereka taat, mereka bisa lebih baik dari dirimu. Wala tusair khaddaka linnas. Pandanglah manusia dengan baik. Dan Luqman Masya Allah rahimakumullah menggunakan kata-kata linnas, berarti semua manusia, tidak terbatas pada yang muslim saja, kafir pun sama. Jangan memandang kafir dengan sebelah mata, memalingkan mukamu dari mereka. La. Dan ini dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Taif. Marahkah beliau ketika ingin berdakwah kemudian dibalas dengan penyiksaan, dilempari batu sampai tubuhnya dipenuhi darah? Marahkah beliau? La, beliau enggak marah. Dihina oleh beberapa orang Yahudi ketika beliau di kota Madinah, marahkah beliau? La. Doa yang sering dinukil oleh para ahli hadis, Allahumma hdihim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada mereka. Wala tusair khaddaka linnas. Rahimakumullah. Selama hidup kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Karena itu termasuk dalam otorisasi Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yang tahu akan apa yang terjadi dengan diri kita. Silahkan hari ini berbangga dengan jenggot, misalnya saya, berbangga dengan peci, berbangga dengan segala keislaman yang sudah dipraktekkan. Tapi beranikah bersumpah bahwa esok hari akan sama seperti hari ini? La. Kita hanya berusaha untuk menjadi baik. Dan alhamdulillah Allah memberikan taufiknya sehingga usaha-usaha kita mendapat perkenaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkenan dengan apa yang kita lakukan, sehingga enggak ada alasan sama sekali rahimakumullah menyombongkan diri di hadapan orang lain. Wala tamshi fil ardi maraha,
Begitu pula ketika engkau bersikap, wahai anakku, engkau berjalan, enggak perlu berjalan dengan cara yang berbeda, melangkah dengan langkah yang berbeda, cara pandang, kemudian sikap, semuanya dikritisi oleh Luqman. Ini terkait dengan bagaimana membentuk karakter yang low profile, mau merendah diri. Kemudian yang kedua, rahimakumullah, waqsid fi masyika waghdud min sautik na ankar al-aswad la sautul hamir. Luqman mengajarkan proporsionalitas dalam bersikap dan berperilaku kepada anaknya. Luqman mengatakan dua hal, sama seperti yang pertama tadi. Waqsid fi masyika, wa artinya dan, iqsid itu dari kata dasar qaf, huruf dasarnya qaf, sad, dal, qasdun, yang berarti punya maksud, punya tujuan, efisien, ekonomis, dan efektif. Fi masyika, dalam setiap langkahmu. Masya Allah. Luqman sedang mengajarkan anaknya untuk agar apapun yang dilakukan di dalam hidupnya harus selalu diawali dengan niat yang jelas. Visinya apa, misi yang diembannya apa, tujuannya jelas, dan kemudian itu semua harus dicapai dengan seefisien dan efektif mungkin. Itu makna waqsid. Mungkin kalau di Quran terjemah itu sering dituliskan dan apa itu ya, sederhanakan langkahmu atau apa ya, tapi maknanya dalam sekali sungguhnya, rahimaku. Waqsid fi masyika, dalam jalan, bukan sekedar jalan biasalah, karena Luqman di atas sudah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan dengan gaya sombong. Nah sekarang waqsid, menggunakan kata waqsid dari makna efisien, tujuannya jelas dalam setiap langkah kehidupanmu. Dan yang kemudian yang kedua, waghdud min sautik, waghdud min sautik, waghdud, wa itu dan, ughdud artinya diambil dari kata ghaddu. Bapak-bapak pernah dengar kata ghaddul basar, menahan pandangan? Nah sekarang Luqman menasihati anaknya, waghdud min sautik, dan tahanlah volume suaramu. Masya Allah, proporsional. Kalau memang disampaikan dengan, bisa tersampaikan dengan baik dengan cara bisik-bisik, kenapa harus dengan nada suara yang besar? Kalau memang hal itu bisa didengar dengan baik dengan volume tertentu, kenapa harus dikencengkan? Ini rahimakumullah, proporsionalitas, bersikap, bertingkah, berperilaku sesuai dengan kebutuhan saja. Dan ketika kamu akan melakukan sesuatu, lakukanlah dengan cara-cara yang cerdas, sehingga kamu tidak perlu berpeluh, berkeringat, tapi yang penting adalah tujuan-tujuan muliamu bisa tercapai. Dan kemudian ditutup dengan inna ankaral aswad as-sautul hamir. Lagi-lagi hiasan, kata Luqman. Kamu coba lihat suara keledai, suara yang paling diingkari Allah, suara yang paling tidak nyaman didengar adalah suara keledai. Keledai rahimakumullah seringkali mengeluarkan suara, kalau Bapak Ibu ingin tahu suara keledai itu persis kayak suara trompet di malam tahun baru Masehi, persis 100%. Kalau Bapak Ibu masih nggak percaya saya, buka aja YouTube, tulis sautul himar, keyboardnya dirubah ke Arab, sautul himar itu. Nanti kedengeran suara keledai kayak apa, persis. Dan itu suara yang paling dibenci dan diingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqman ingin mengingatkan anaknya dan ingin memberikan contoh kepada anaknya. Seperti apa sih suara yang nggak penting tapi terus diperdengarkan? Contohnya suara keledai. Tapi mungkin ini rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terakhir saya ingin mencoba menyimpulkan, setidaknya ada 3 prinsip yang disampaikan oleh Luqman. Yang pertama ada prinsip akidah, bahwa syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Yang kedua adalah prinsip ibadah, bahwa yang paling penting itu diawali dengan sholat.
jangan lupa untuk terus amal ma'ruf nahi mungkar, dan semuanya harus dilandasi dengan sabar yang kuat. Kemudian yang terakhir adalah prinsip interaksi dengan sesama manusia, prinsip muamalah. Tidak perlu sombong, tidak perlu merasa diri lebih baik dari orang lain, tetapi jangan lupa ketika kita mulai berusaha, mulai melangkahkan kaki kita, mulai melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan, maka selalulah menjunjung tinggi tujuan, visi, misi, dan usahakan sedapat mungkin efisien dalam bekerja. Mungkin ini pesan yang bisa disampaikan pada malam ini, semoga ada manfaatnya bersama. Kita akhiri dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.